Hari ini gue mau ajak kalian semua jalan-jalan di Pulau Pari selama 2 hari 1 malam. Penasaran? Let's explore. Selamat pagi guys. Sekarang jam 5:30 pagi. Gue mau ajak kalian buat lihat sunrise di Pulau Pari ini. I'm so excited karena mataharinya udah mau mulai nongol, ayam udah mulai berkokok. Masih dengan sepeda ini, kita coba lihat ini secantik apa. Harusnya sih kalau di bagian sini kelihatan banget, jelas, terpampang. Nggak ada tiuris nggak, cuman paling tapi sih kelasnya aja sih kecil, kalau cuma paling 5.000 berdua. Oke, jadi ada informasi buat kalian kalau misalkan kalian pengen lihat sunrise di pantai Rengge kalau nggak salah. Jadi kalian harus sediain cash paling sedikit 5.000 untuk biaya donasi seikhlasnya. Gue nggak tahu sih buat apa, tapi cash itu penting juga kalau kalian lagi di sini. Dan kalau misalkan kalian nggak bawa cash juga sebenarnya nggak apa-apa sih, karena tadi gue sendiri aja transfer ke dananya mbak-mbaknya, jadi masih aman sih kalau misalkan nggak bawa cash. Dan ini jalanan menuju Pantai Rengge ya, kayak gini. Jalanannya random banget, tapi ini cantik guys, tuh lihat. Ini jaraknya lumayan jauh. Kayaknya ada deh ini 15 menit. Kita menggoes. Oh, udah mau nyampe guys. Di depan. Kita harus parkir dulu supaya nggak lupa. Parkir dulu. Itu udah mulai kelihatan cantik banget. Sunrise-nya udah mulai kelihatan guys, tapi emang nggak yang terlalu kelihatan banget, tapi ya setidaknya adalah sedikit. Mataharinya udah mulai keluar. Guys, hari ini kita dapat sunrise cakep banget di Pulau Pari. Semuanya terbayarkan. Bangun jam 5 pagi. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian juga seneng bisa ngeliat sunrise begini di Pulau Pari. Halo guys, kita balik ke penginapan mau sarapan. Habis itu prepare buat pulang. First time naik sepeda. Effort sih bangun tidur jam 5 subuh lihat sunrise. Kayak nge-gym guys. Badan sama paha udah kaku semua. Ada bihun sama ada telur balado. Mantap. Ada telur udah masuk, bihun sama tadi beli gorengan. Kita beli gorengan bakwannya 3 sama pisangnya 1. Berapa tadi? 6.000. Selamat makan, selamat sarapan. Bon appetit. Kalau kalian kesini juga lagi sarapan mau beli gorengan, tenang aja, bisa pakai QRIS. Di sini semuanya sudah bisa serba QRIS. Pagi ini sebelum kita balik ke pelabuhan buat pulang, gue mau ajak kalian dulu buat ke mangrove. Dan posisinya ini ada di Virgin Beach atau Pantai Pasir Perawan. So let's go. Udah siap. Halo guys, kita mau ke Condet. Kita mau ke mangrove-nya. Ini mau nanya-nanya dulu buat sewa perahunya berapa buat kita kelilingin ke mangrove. Iya. 4. Jadi berapa, Pak? 25.000 satu orang. Oh, bukan 20. Tapi paling kita nggak terlalu lama juga, Pak. Karena udah mau pulang. Sekarang jam 8 kurang 10. Ya 20 menit aja, Pak. Mangrove yang itu ya, Pak? Oh, sebelah sana. Ini kita udah menuju ke sampan. Kita dapat harga satu orang 20.000. Berarti kita berempat 80.000. Tadi dari 25.000. Ya, menurut gue worth it. Saya naik ya, Pak. Dengan bapak-bapak ini. Akhirnya
Kita sudah berangkat. Kita sudah berangkat. Ih, akhirnya Akhirnya kita mau bertemu dengan Mas Bahlil. kita udah mulai berangkat guys. Iya, Dan kita ternyata udah mulai mangrove-nya yang di sebelah sana. Jadi kalau Virgin Beach ini ya di sini, bukan yang situ juga, bukan yang samping itu juga tuh, bukan yang belakang, tapi yang sebelah sini nih. Tahap babi kayak Jadi ini kita lagi berhenti dulu karena ini spotnya bagus, jadi lagi pada foto-foto. Lihat guys, kecantikan dari Pulau Pari ini. Dan kita sekarang udah di middle of hutan mangrove. Akhirnya kita bisa ke sini. Dan kalian lihat ini di depan kayak terowongan-terowongan gitu masuk. Lihat sekelilingnya guys. Bagus banget. Bagaimana camera woman? Bagus banget. Gimana setelah mau ke sini? bagus. Hasil fotonya bagus. Gimana setelah ke sini? Experience masuk ke mangrove mungkin overall gue bisa nilai 9 di sini. Kenapa 9? Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Keren. Iya, kita nggak tahu lagi selain bilang cantik banget dan bagus banget. Iya bagus banget. Bapak namanya Bapak siapa? Bang Rengge. Bang Rengge yang nganter kita muter-muter hari ini di mangrove. Keren. Ini kayak tengah-tengahnya gitu guys. Tuh. Guys, kalian mau lihat burung bango nggak? Nih, gaya burung bango ala kamera woman. Kepalanya ke kiri. Ayo guys. Princess ini. Ini juga nih. Ayo. Gak sengaja. Terus jadi monyet. Kita udah selesai guys. Sudah cukup 20 menitnya untuk bayar 20.000. Cuman bapak yang satu ini tidak bisa transfer, tidak bisa kirim GoPay, dana, nggak bisa. Jadi kalian harus sedia cash, ya kan? Betul, kita sampai muter-muter di sini. Siapa yang bisa ngasih kita cash? Untung ada yang bisa ngasih. Bentar guys, tujuan kita yang tadi ke mangrove ternyata bukan yang terakhir. Sekarang masih ada satu lagi yang mau kita jelajahin, yaitu Pantai Bintang. Katanya di sini kenapa namanya Pantai Bintang? Karena di sini banyak bintang laut guys, yang kalian tinggal lihat dari pinggir pantai. Dan Pantai Bintang ini katanya sih cetek ya, nggak terlalu dalam. Dan kalian udah bisa ngelihat ada bintang laut di sekitar pantai situ guys. Coba kita makanya mau ngajak kalian semua buat lihat Pantai Bintang ini. Ya udah sampai guys, kita di Pantai Bintang atau sebutannya Star Beach. Dan ini ada uang masuk pantainya itu 2.500. Kita mau coba ini bisa pakai QRIS atau enggak, atau harus pakai cash. Mas bayarnya bisa transfer nggak? Enggak, cash enggak. Ya cash doang lagi. Cuman bisa bayar pakai cash. Jadi kita lagi nyari cash dulu yang ke warung. Bisa transfer nggak 10.000? Buat masuk ke sini. Dia nggak bisa QRIS soalnya. QRIS situ aja ya. Udah ya. Terima kasih. Akhirnya kita bayar QRIS-nya di warung depan dan dibilang bisa langsung bayar di situ aja, nanti tinggal kita kasih tahu ke bapaknya kalau kita udah bayar di warung. Warungnya di sebelah sini guys, ini pintu masuk. Warungnya di situ. Pak, udah bayar langsung di warung ya? Langsung masuk aja ya berarti ya? Atau ada? Dulu bentar. Oke. Ini namanya pantai apa? Pantai Bintang. Kenapa dinamakan pantai bintang? Bintang laut. Iya, punya bintang Aturan, laut. Enggak. jadi aturan itu boleh diangkat keluar dari air bintang lautnya paling lama 1 menit. Oke. Kalau perlu buat foto atau dokumentasi. Karena bintang lautnya hidup. Oke. Ya, bintang lautnya kita jaga kelestariannya sebagai westernnya pantai bintang. Jadi kalau mau lihat turun ke air seperti mereka. Oke. Cari perlahan karena jenisnya jenis bintang pasir. Dia warnanya sama dengan warna pasirnya. Oh iya. Oh, oke. Dia samar gitu ya. Ukuran besarnya kurang lebih 1 jengkal. Itu jengkal. Oke. Pelan-pelan. Nanti aturannya dapat di tempat, angkat di tempat, foto di tempat, kembali naik ke tempat ini. Oke. Oke, jelas ya? Jelas. Terima kasih. Ya, gue nggak tahu sih tadi kedengeran apa nggak bapak yang ngomong. Cuman dia bilang
bintang laut ini warnanya itu mirip sama pasir, jadi harus agak hati-hati. Tuh banyak yang lagi nyari-nyari. Kita kayaknya harus ke sana. Gue mau ajak kalian buat cari starfish di pantai bintang ini namanya. Dan jujur gue belum pernah sama sekali ke sini. Gue belum pernah tahu sih di sini starfishnya semirip apa sama warna pasir. Guys, gue menemukan satu bintang laut. Ini bintang lautnya. Oh dia nggak gerak ya? Tuh, kayak letoy gitu. Gerak. Takut. Ini gimana cara ngangkatnya? Langsung aja. Oh my god, kok aku geli? Bawa gini. Langsung. Geli. Aduh, gue geli. Ada dua. Ada dua ternyata. Ih, lucu banget. Dadah. Mau foto nggak? Akhirnya kita menemukan bintang lautnya. Ya, akhirnya. Dan warnanya emang mirip-mirip sama pasir. Terus warna badannya itu juga coklat. Gue kira bakal yang ada merah-merah atau gimana gitu. Terus dia juga selain warnanya hampir-hampir sama kayak pasir, terus dia kadang juga suka ngumpet di bawah pasirnya gitu loh. Jadi makin nyaru, nggak kelihatan. Terus tadi itu kayak gerak-gerak dikit gitu pas diangkat. Mungkin karena ini ya, nggak kena air laut. Jadi dia mencoba untuk kayak aing sekarat. Terus tadi juga udah sempat foto juga. Bagus sih. Kayak pemandangannya, terus lu bisa sambil pegang bintang lautnya, lucu. Terus ini juga airnya jernih banget. Jadi bagus. Kelihatan ya, ini ada lubang-lubang. Ini kayak kepiting gitu guys. Ada yang keluar gitu tadi. Jalannya miring. Kita nggak punya banyak waktu karena kita mau balik. Jam 11 kita harus di dermaga. Makasih guys sudah nemenin kita ke pantai ini yang mungkin beberapa dari kalian belum pernah atau mungkin udah pernah. Semoga nextnya kalau kalian kesini tetap sebagus ini sih. Jangan buang sampah sembarangan ya guys. Ini pantai udah sebagus ini masih jadi kotor karena ulah kalian sendiri kan nggak bagus. Guys, kita menemukan anjir apa nih tuh? Biawak. Biawak nggak? Coba sini sendalnya. Kita menemukan anjir ini biawak apa apaan gede banget. Ya, harus pelan-pelan. Iya kan? Dia kabur. Sumpah biawaknya gede banget. Biawak kayaknya. Iyalah. Apa dinosaur? Ya, dia langsung ke air laut gitu. Sekarang jam 10:30. Kita mau balik ke dermaga karena kita sudah check out guys. Kita mau pulang dengan kapal yang sama, yang gede itu. Jajan dulu guys, telur gulung. Iya pak. Iya mas. Masih. Kita dapat 5. Ini ada telur gulung sama bihun 2. Terus ada aci cimol, cilok. Terus ada bakso sama ada otak-otak. Dia literally apapun dia pakein totole. Emang anak totole susah. Kenapa sih kampung lu? Nggak perlu lihat totole. Lu kampung. Biar gurih tahu. Rasa-rasa jamur gitu. Asin, gurih, dan bego. Habis itu nyemplung ke laut. Cheers. Kan kurang asin. Aci. Kuotanya udah penuh yang jam 11. Ya sorenya jam berapa? Mampus jam 3. Lama banget. Gimana? Mau nggak mau nih pak? Nggak bisa diusahain. Di jadwalnya jam segini. Bisa usahain deh pak. Ya udah saya tunggu di gedung atau nggak bisa nunggu di homestay lagi nggak? Wah kacau. Katanya udah penuh kuotanya, kan harusnya disisain buat kita yang udah sesuai jadwal. Tapi kita harus tunggu sampai jam 3 sore. Dan ini masih jam 11 kurang 15. 1, 2, 3, 4 jam buat kita nunggu. Karena di sini kita lama, jadinya kita mau nyari makan dulu. Kita melihat adanya bakso, jadi kita mau makan bakso. Berapa nih bu? 20 kok. 20 ribu bakso ini.
Baksonya udah jadi guys. Bakso. Bakso Pulau Pari. Kita cobain dulu tanpa totol. Kasian daripada kita bayar tiket lagi. Kurang mantep. Kurang totolai. Serius? Ini udah asin. Gila ya nih orang. Ini baru pakai totolai baru mantap. Jadi kita beneran ya nunggu sampai jam 3 sore. Kabar buruk buat kita. Tapi teman kita satu lagi nih udah berangkat duluan pakai mobil dishub. Pakai mobil dishub. Teman kita satu lagi udah berangkat duluan pakai kapal dishub dan dia bayar 50.000. Dan kita tetap harus nunggu supaya kita nggak keluar duit lagi. Udah jam 12, masih 3 jam lagi buat nunggu di tempat tunggu keberangkatan ini di dermaga. Nah, kita nunggu di sini nih. Ini tempat tunggunya di keberangkatan bareng sama mereka. Jujur sedikit kecewa ya karena jamnya nggak sesuai. Cuman sebenarnya nggak apa-apa juga sih karena kita juga nggak ngapa-ngapain sih hari ini, jadi ya udahlah ya. Dan tadinya kita mau balik ke homestay tapi karena udah dirapihin jadi kita nggak bisa balik lagi guys. Jadi kita harus nunggu di sini. Tapi tetap fastboat ya, nggak berubah sama sekali. Nggak yang perahu itu loh, kayu yang 1 jaman. Kita tetap kalau nggak salah 45 menit. Akhirnya kita pulang ke Jakarta guys. Setelah kita terdampar di pelabuhannya. Akhirnya kita pulang. Kapalnya beda. Oh, lebih kecil ya? Apa ya? Masih. Oke, kita semua udah di jalan buat balik ke dermaga Sunda Kelapa. Ya lihat guys, muka-muka udah mabuk nih itu. Dan ternyata tuh kapal yang sekarang kita naikin ini lebih cepat banget daripada yang sebelumnya. Karena kita udah mau nyampe di pelabuhan Sunda Kelapa. Aduh, gila ini kencang banget, loncat-loncat banget. Aduh, ini kayaknya baru 10 menit, 15 menit yang lalu. Terus kita udah nyampe di sini nih. Udah di tengah. Nih, kita lagi nyampe. Berarti kayaknya 15 menit lagi deh. Gak ada. Akhirnya kita sampai guys. Lihat muka-muka nih. Jadi, gue ada footage-nya semua loh. Nggak bisa bohong. Itu bohong guys, itu lagi act. Muka lu noh. Mual memuntah. Ya lagi-lagi kalau naik kayak gini di depan naik speedboat and everything. Bleh. Akhirnya sampai juga di Sunda Kelapa yang dekat Ancol itu. Kalau misalkan naik speedboat atau fastboat ini jangan pernah di depan. Mual banget duduk di depan, gua nggak sanggup. Ini kapal kita nih yang tadi tulisannya namanya Tidung Express, nama ininya ya, agentnya. Lu nggak tahu nih kapal apa, cepet banget kapalnya. Tapi nggak ada yang kalah cepet sama yang gue pernah naikin waktu dari Lombok ke Gili sih. Itu fastboat, wah gila, itu kenceng parah, lebih kenceng dari yang ini. Kita mau ceritain ke kalian experience selama di Pulau Pari itu kayak gimana. Tapi aku mau mulai dari kamu dulu, bagian best partnya yang mana? Best partnya itu Pantai Bintang karena menurut aku airnya tuh bagus banget, bener-bener clear. Kalau gue sih guys, yang menurut gue paling the best banget karena emang belum pernah experience gue pertama kali yaitu megang starfish itu. Ikut-ikut. Beneran, aku nggak pernah megang starfish. Tahu dari di SeaWorld juga nggak pernah megang. Aku baru pertama kali megang itu. Dan buat kalian yang mau ke Pulau Pari, sarannya kita berdua sih ya, walaupun banyak curious di sana, tapi cash menurut kita juga perlu. Sometimes ada beberapa kayak kemarin kita naik perahu atau sampan itu yang mau ke mangrove dan mungkin nggak semua orang bisa transfer atau curious. Jadi you need bring your cash ya. Di sana masih worth it, nggak ada banyak scam di sana, masih oke jujur, dan kalian bisa
nawar-nawar juga di sana. Cuman ini doang nih kapal kita. Nggak scam sih, tapi ya kok bisa gitu loh. Kok bisa kayak jam kita kan jam 11 siang harusnya. yang itu. Tapi kita terjadi jam 3 sore dan kita nungguin 4 jam. Terus sampai tidur di dermaga. Dermaganya. Kalau misalkan naik speedboat and everything itu, jangan pernah duduk di depan. Baru kali ini gue merasakan gue mabuk. Kalau menurut saya lagi ulangin. Ya udah. Kalau menurut gua naik sepeda, karena ya jarang naik sepeda dan bisa naik sepeda pertama kali pada waktu udah dewasa. Wow, keren sih, kayak excited banget. Kalau Bintang, Pantai Bintang itu suka aja jalan-jalan di pantai yang airnya nggak terlalu dalam, jadi kayak seneng aja ngeliat air, bisa jalan-jalan di pantai yang nggak begitu dalam dan jaraknya cukup jauh. Itu aja guys. Thank you so much sudah nemenin kita jalan-jalan 2 hari 1 malam di Pulau Pari. And see you on the next Explore with Alses. Bye-bye. See you on the next Explore with Alses. Let's go!